Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-39, jadi ini pelatihan Microsoft Word untuk pemula ya, bagian yang ke-39, dan sekaligus juga video saya yang ke-889 di channel ini. Kita akan mempelajari apa yang disebut ribbon draw dan juga sekaligus ribbon layout. Dimana sebelumnya kita telah mempelajari ribbon home, banyak sekali tab-tab di dalamnya. Kemudian juga ribbon insert juga banyak sekali tab-tab di dalamnya. Dimana di dalam ribbon home maupun ribbon insert kita mempelajari tab-tab yang sering kita pakai di dalam bekerja sehari-hari. Sedangkan pada kali ini untuk ribbon draw dan sekaligus ribbon layout relatif eh, hanya sedikit tabnya, maka kita gabung dua ribbon ini. Seperti apa dan bagaimana kegunaan dari kedua ribbon itu kita simulasikan bersama-sama saja. Oke, yuk. Ya, yang kita hadapi ini adalah naskah yang sudah pernah kita buat di sesi-sesi sebelumnya. Ini akan kita pakai sebagai simulasi untuk menjelaskan ribbon draw dan ribbon layout. Jadi seperti kita tahu bahwa seperti tadi juga saya sampaikan, di dalam ribbon home ini ada tab clipboard, font, paragraf, style, editing, itu semua sudah kita bahas. Kemudian di ribbon insert juga kita lihat ada banyak tab-tab ya, di mana mulai ada tab pages, kemudian tables, ya, illustration, kemudian ada header footer teks ya, dan juga simbol. Ini sudah kita bahas semua. Nah, sekarang kita akan lihat ribbon draw. Ribbon draw ini relatif yang dipakai untuk pemula itu relatif cukup sederhana, yaitu hanya dua tab ya. Dua tab yaitu tab tools dan tab pen. Tab pen relatif hanya ada 5 macam pennya ya. Jadi misalnya kita mau pilih pen ini, warnanya mau pilih warna apa, di panah kecil itu ada panahnya. Ada warnanya ya di sini. Misalnya saya pilih warna biru, ya dia berubah menjadi biru, kemudian kita langsung kasih tanda semacam ini. Ya. Ini juga bisa berfungsi sebagai layaknya stabilo kalau di buku atau di kertas semacam ini. Tapi ini secara manual. Bahkan draw ini kita bisa membuat suatu simbol-simbol yang misalnya membuat tanda tanya atau membuat angka manual ya. Misalnya saya akan membuat angka 8 semacam ini. Ini seperti kalau Anda mempelajari pertama kali belajar komputer itu ada yang namanya paintbrush itu ya, semacam itu. Ya, tentang ketebalan dari pennya juga bisa diatur ya. Misalnya yang lancip ini ya, ini juga bisa ganti warnanya, juga bisa diganti warna. Saya ganti warna merah di situ. Nah ini tipis ya, macam itu. Ya, semacam ini. Nah, kemudian kalau sudah terlanjur ini, kalau langsung bisa Anda undo, tapi boleh juga dengan iris ya, menghapus di sini. Kita hapus. Yang mana yang kita hapus? Pakai iris ya, semacam itu. Ya, jadi seperti menghapus ini lebih ke selected ya. Nah, seperti di select itu. Tentu Anda juga bisa menciptakan model-model pensil atau pen yang berbeda. Itu yang ada di dalam ribbon draw ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa ini drawing canvas insert ini
Ini tab insert ini insert dari Ribbon Draw ya. Jadi kalau kita klik sini, dia menyediakan kita suatu kanvas macam ini, seperti layaknya text box ya kalau itu, tetapi ini banyak ke untuk menggambar. Ya, misalnya saya gambar angka 2 atau saya membuat simbol-simbol tertentu, ya, semacam ini ada di dalam kanvas itu. Ya, saya kira ini inspirasi awal ya tentang layoutnya, nanti akan kita bahas di dalam video selanjutnya saja ya. Tetapi silahkan dicoba ya, harus dipraktekkan karena kalau Anda tidak praktek tentu sia-sia ya kita belajar semacam ini. Walaupun ada convert dan seterusnya itu ya, itu nanti apa, kalau mau Anda boleh boleh cek juga ya. Tapi prinsip dari draw ini prinsipnya hanya untuk menggambar ya. Walaupun kita bisa saja apa namanya insert picture di mana kita membuat gambar dengan paintbrush misalnya atau dengan aplikasi gambar lainnya, kemudian setelah itu baru kita insert atau copy paste di Microsoft kita juga bisa. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak wirawiri, tidak bolak-balik antar aplikasi, tetapi sudah disediakan oleh Microsoft ini. Coba cek di Microsoft Anda, itu versinya apakah ada Ribbon Draw. Belum tentu ada ya, karena ini sisipan dari versi-versi terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Ya, kalau Anda terinspirasi silahkan like and share supaya banyak relasi teman siapapun yang Anda kirimi juga akan menjadi kompeten juga. Ya, sementara begitu yang bisa saya sampaikan, ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin bertambah keilmuan kompetensinya. Ya. Nah, jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, begitu ya. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.